Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Masih bersama saya Valentinus Reza, satu-satunya host yang nggak kena reshuffle. Gimana mau di reshuffle, sakit aja siaran. Apa kabar penonton? Bagaimana September ceria? Ceria? Dompetnya ceria nggak? September ceria, tapi hari ini ada menteri yang nggak ceria. Karena kena reshuffle. Buat menteri yang di reshuffle, sabar-sabar aja. Hidup memang selalu diselimuti masalah. Kalau diselimuti tepung namanya mochi. Jadi pengen ngunyah saya. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Kita ke informasi utama hari ini. Baru aja emosi masyarakat mereda setelah 17+8 tuntutan rakyat diberi tempat untuk didengarkan dan akan terus kita kawal. Tapi dikawalnya nggak pakai tonton-tonton ya. Masyarakat mulai tenang, jalanan juga mulai lancar lagi. Tahu-taunya ada menteri yang bikin blunder. Kayak baru aja nenangin pacar cemburu, tapi 2 jam kemudian lo ketahuan like story mantan. Masalah. Kena silent treatment lagi deh. Etika pejabat kita rasanya susah banget naik level. Udah kayak main PUBG dari season 1 sampai season 24, level mentok di bronze. Bukan gara-gara musuhnya susah, tapi males upgrade skill. Kebanyakan teori, baru terjun langsung kenok. Nope. Uye. Jika etika kepublikan sejumlah pejabat terus merosot bahkan rebahan, akibatnya bisa mengganggu kepercayaan publik ke pemerintahan Prabowo Gibran. Para pejabat di lingkaran kekuasaan seolah sulit banget diajak bener. Bukannya berhenti bikin blunder, mereka kayaknya makin asik nyusahin komitmen presiden untuk memperbaiki bangsa. Kan kasihan presiden udah komit mau bahas tuntutan rakyat, sebagian pembantunya masih aja suka bikin kesalahan. Jadi belakangan ini viral foto 2 menteri yang lagi asik main domino bareng orang yang pernah berperkara terkait kasus pembalakan liar di Kalimantan Tengah, Aziz Welang. Main balak bareng mantan pembalak. Kedua menteri itu adalah Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding. Karding udah mantan menteri, baru di reshuffle tadi siang. Jadi habis shuffle kartu domino langsung di reshuffle sama Pak Prabowo. Perilaku Raja Juli dan Karding seolah jadi gambaran nyata krisis etika. Dari foto yang beredar dan sudah diakui kebenarannya oleh Menteri Kehutanan, tampak 2 menteri itu bermain domino dengan senyum lebar. Udah kayak lagi healing di kafe pas jam kerja bareng temen satu circle sambil gibahin temen kantor. Bedanya kalau gibahin temen dari ngobrol di meja pindah ke grup WA. Tapi kalau main domino bareng mantan tersangka digibahin satu negara. Padahal pejabat negara itu bukan kaum pekerja biasa yang bebas main sama siapa aja. Mereka itu pembantu presiden. Masa pembantu malah bikin bosnya malu? Standar etika mana yang memperbolehkan Menteri Kehutanan main domino bareng mantan tersangka pembalakan liar? Benar bahwa status tersangka Aziz Welang sudah dibatalkan oleh pengadilan dan sudah dibersihkan melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kementerian Kehutanan. Namun bukankah aksi main domino antara pimpinan di jajaran Kementerian Kehutanan yang mengeluarkan SP3 dan mantan tersangka yang menerima SP3 itu bisa bikin masyarakat curiga? Jangan-jangan meja domino berubah jadi meja nego. Menanggapi hal itu, Menhut Raja Juli Antoni lewat akun Instagramnya bilang, katanya dia nggak kenal 2 pemain lainnya. Dan tidak ada pembicaraan soal kasus apapun saat itu. Tapi ya aneh aja, masa seorang Menteri Kehutanan nggak tahu muka mantan tersangka pembalakan liar? Oke lah, waktu kasus Aziz Welang, Raja Juli memang belum jadi menteri. Tapi kan sebelum jaga hutan, harusnya belajar dan cari tahu dulu siapa aja yang pernah ngebabat hutan.
Raja bilang dia baru tahu sosok Aziz Welang itu dari pemberitaan. Bayangin, Menteri Kehutanan baru ngerti nama orang yang pernah berperkara di kasus pembalakan liar dari berita. Waduh. Ini kan ibarat penjual nasi uduk tahu harga beras naik dari gosip tetangga. Ya. Iya. Kan nggak akal masuk ya. Masuk akal. Nggak masuk akal ya. Terus dia ngegas, katanya nggak akan pandang bulu dalam menanggulangi pembalakan liar. Ya. Tapi publik mikir nggak pandang bulu apa nggak pandang muka. Waduh. Soalnya kalau udah main domino, udah senyum-senyum bareng, biasanya jadi susah dibedain mana temen, mana mantan tersangka. Hal sama juga dikatakan Karding. Minggu 7 September kemarin sebelum di reshuffle, Karding bilang di ruangan itu Raja Juli cuma kenal dia doang. Ya. Soalnya seluruh yang hadir itu pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS. Ya. Habis itu Raja Juli pamit pulang tanpa ngobrol banyak. Kayak orang datang kondangan, cuma salaman, lanjut foto sama pengantin terus cabut. Iya. Ya sambil bungkus rendang dikit ya. Iya. Bedanya kalau di kondangan foto-fotonya bareng temen terus di-share di grup WA. Kalau Manhood main domino bareng mantan tersangka kasus pembalakan liar, fotonya jadi headline berita. Waduh. Hampir semua pihak memang sudah kasih klarifikasi resmi. Keduanya senada bilang kalau pertemuan itu hanya bersifat silaturahim dan kekerabatan kultural. Raja Juli kebetulan hadir karena memang niatnya menemui Abdul Qadir Karding. Dan kebetulan Karding sedang ada di posko KKSS. Akhirnya Karding dan Raja Juli sepakat bertemu di posko lalu ngobrol berdua di bagian belakang terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain. Dan terkait foto main domino, Karding bilang yang terjadi memang cuma main domino doang, nggak ada yang lain. Ibarat orang ketahuan ngobrol di kafe sama mantan, bilangnya nggak ngapa-ngapain kok, cuma kerja kelompok. Padahal beda kampus ya. Bisa aja kita karet. Iya. Akan tetapi publik tentu bisa tetap bertanya-tanya, masa semua bisa serba kebetulan? Kayak setiap kali ketemu orang, pejabat selalu bilang, kebetulan banget nih. Waduh. Kebetulan terus. Kapan rakyat tahu kebenarannya? Kebetulan itu kayak ketemu mantan. Pas lo lagi ganteng, dia lagi sama gebetan baru. Pas dia lagi sendirian, lo lagi pakai celana pink. Setiap kali ada foto kontroversi yang masyarakat mau itu bukan cuma klarifikasi tapi bukti. Bukti kalau pejabat bisa serius jaga etika dan batasan biar nggak terus dikira ada kepentingan. Emang siapa sih Aziz Welang? Aziz Welang sempat jadi tersangka dan ditahan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta karena kasus pembalakan liar. Dari penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, PT ABL milik Welang telah menebang kayu sebanyak 1.819 meter kubik dari luar areal konsesi mereka di Kalimantan Tengah. Negara diperkirakan merugi 2,72 miliar rupiah. Selain itu PT ABL juga diduga tidak melakukan kegiatan penanaman hutan kembali sebagaimana seharusnya. Hingga akhirnya penetapan status tersangka itu digugurkan dengan putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Desember 2024. Dan pada 14 Februari 2025 Welang dapat SP3. Meski begitu penyidikan kasus Aziz Welang bisa dibuka lagi. Penyidik sedang melengkapi bukti baru untuk mengungkap kembali kasus tersebut. Karena itu pertemuan Manhood dengan mantan tersangka di meja domino diduga ada konflik kepentingan. Menyoroti fenomena ini, anggota Komisi 9 DPR dari Nasdem, Irma Suryani Caniago mengingatkan supaya para menteri belajar dari pengalaman DPR. Katanya kalau masyarakat udah nggak percaya, konsekuensinya berat. Berat banget, lebih berat dari salah kostum di acara reunian. Yang lain pakai baju putih, lo datang pakai batik. Siapa tuh? Giliran yang lain pakai batik, lo pakai Lion. Pesawat itu ya. Oh beda ya. Beda. Dia bilang anggota DPR dan pemerintah harus bisa jadi teladan bagi masyarakat. Yang jelas masyarakat mau teladan yang bisa dicontoh. Bukan teladan yang malah bikin ngedumel. Tapi kalau modelnya begini, jangan-jangan satu-satunya teladan yang bisa dipelajari masyarakat cuma teladan sabar. Sabar lagi.
Sabar. Baru kelar demo-demo, baru aja 17+8 tuntutan rakyat didengar. Udah ada lagi menteri yang blunder. Iya. Tapi nggak ikut di reshuffle. Senada dengan Irma, pakar kebijakan publik Trubus Radiansyah bilang Raja Juli dan Abdul Qadir Karding ini kayak nggak punya sense of crisis. Iya. Bahasa simpelnya nggak peka. Nggak peka kayak tetangga kontrakan jam 2 pagi. Bukannya tidur malah sibuk masang paku buat bracket TV. Trubus bilang hal kayak gini nggak bisa dibiarin karena semakin bikin rakyat nggak percaya pemerintah. Trubus juga menilai Presiden Prabowo harus turun tangan buat evaluasi 2 menteri itu. Kalau enggak resikonya besar, bisa mempersulit pemerintah menjaga kepercayaan publik. Dan faktanya efek domino dari main domino benar terjadi. Siang tadi Abdul Qadir Karding memang langsung dievaluasi lewat reshuffle. Tapi Raja Juli aman. Masih santai di kursi menteri. Khusus buat Menhut Raja Juli Antoni, publik itu nggak cukup dikasih klarifikasi doang. Karena kalau klarifikasi doang apa bedanya sama temen tongkrongan yang hobi ngutang. Bayarnya cuma janji sama emot jempol. Sama begini. Masyarakat itu butuh bukti. Kalau emang serius memberantas pembalakan liar, ya mulai dari sikap tegas. Nggak ada yang namanya kompromi. Soalnya gimana mau jaga hutan kalau jaga jarak dari orang yang pernah bermasalah aja masih suka kebablasan. Intinya jangan sampai ada lagi efek domino dari main domino. Karena begitu satu kepercayaan ambruk, yang runtuh bukan cuma sosok menteri, tapi wibawa pemerintah ikut tergerus. Ibaratnya sekali ketahuan main mata sama pembalak liar, masyarakat akan curiga. Menteri bukan lagi jaga hutan, tapi jaga kursi jabatan. Pada akhirnya pohon bisa saja tumbuh kembali. Tapi kehilangan kepercayaan publik belum tentu bisa tumbuh kembali. Etika pejabat negara seharusnya bukan sekedar slogan, tapi pegangan moral yang tidak boleh luntur tergiur kepentingan. Jika pejabat terus anggap etika hanya mainan di atas meja, maka sejatinya mereka sedang menggadaikan nama negara. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah berita-berita ringan dan menarik serta mendorong dalam Monday lagi kan? Monday Light News. Jadi tetaplah di Midnight Live. Lagi di Midnight Live. Au mania, mana suaranya? Au. Penonton masih semangat kan? Iyalah, masih tanggal muda harus semangat. Cicilan banyak ya? Udah habis aja gajian. Ya udah, kita baca berita dulu dalam Monday Light News berikut ini. Berita pertama kali ini kita awali dari aksi kawanan perampok bersenjata api dan tajam di kawasan perumahan warga di Jalan Padat Karya 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Walau membawa senjata, namun aksi gerombolan rampok ini tergolong nekat karena beraksi di siang hari di saat warga ramai beraktivitas. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku sengaja menunggu di luar sambil memantau situasi. Sedangkan dua pelaku lainnya dengan santai memasuki rumah dan langsung merusak CCTV. Ketika berada di dalam, kedua pelaku langsung menggasak sebuah kotak perhiasan dan satu unit telepon genggam.
Bahkan para pelaku juga menodongkan senjata api dan tajam kepada korban yang kebetulan sedang sendirian di rumah dan sudah lanjut usia. Aksi para pelaku akhirnya terbongkar setelah anak korban curiga dengan CCTV yang mati dan tak bisa terkoneksi di telepon genggamnya. Kecurigaannya semakin besar ketika melihat ada dua pelaku yang sedang duduk mengawasi di luar rumahnya. Belum sempat ditanya, tiba-tiba dua pelaku lainnya langsung keluar dari dalam rumah sambil menodongkan senjata api dan tajam. Sontak, anak korban berteriak histeris dan hanya dalam hitungan menit puluhan warga sudah berlari mengejar para pelaku. Sayangnya 3 pelaku berhasil meloloskan diri, sedangkan satu lainnya dapat ditangkap dan langsung mengeluarkan jurus klasik tipu-tipu ala koruptor. Loh, masa iya? Tadi saya toh yang ada di rumah korban. Kok saya? Baru tahu ya. Padahal jelas-jelas dirinya terlihat di rekaman CCTV rumah korban. Polisi yang datang langsung mengamankan satu pelaku untuk diinterogasi. Upaya pengejaran kini masih dilakukan agar ketiga pelaku lainnya bisa ditangkap beserta barang bukti. Semoga cepat ketangkep ya, biar bisa ngumpul bareng lagi sama temennya di ruang tahanan. Dari Jakarta kita geser ke Mojokerto terkait penangkapan terhadap pelaku mutilasi Alfi Maulana di rumah kosnya di Surabaya, Jawa Timur. Polisi berhasil membekuk tersangka hanya sekitar 14 jam setelah potongan jasad korban ditemukan. Tersangka nekat memutilasi kekasihnya sendiri menjadi 65 bagian karena tak kuat tekanan tuntutan gaya hidup mewah meskipun belum berstatus suami istri. Sebelumnya tersangka dan korban telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Menurut keterangan saksi, keduanya seringkali bertengkar di kosan. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua kaki tersangka dengan timah panas karena melawan saat hendak ditangkap. Di hadapan polisi, tersangka Alfi Maulana mengaku menyesal telah menghabisi nyawa kekasihnya. Ia juga meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan keji yang dilakukannya. Atas perbuatan tersangka, polisi menjatuhkan pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Dari Mojokerto kita menuju Indragiri, Hulu Riau. Kalau penjara biasanya bikin warga binaan tobat, tapi tak berlaku bagi pria berinisial MO. Baru aja sebulan bebas karena kasus narkoba, MO kembali ditangkap saat hendak mengedarkan sabu di rumahnya di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Indragiri, Hulu Riau. Tersangka yang sedang menunggu pembeli tidak berkutik ketika yang datang malah tim opsnal dari Polsek Lirik. Bayangan bakal dapat uang dari hasil penjualan sabu sirna saat yang diterima justru borgol dan surat perintah penangkapan. Dalam penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti, mulai paket sabu siap edar, 1 timbangan, alat hisap, dan uang tunai yang diduga hasil penjualan. Diduga kuat tersangka sudah lama menjalankan bisnis haram ini walaupun baru bebas beberapa bulan dari penjara. Bagi MO, penjara tak lagi memberikan efek jera untuk tak mengulangi kejahatannya. Vonis hukuman yang dijalani seakan hanya menjadi persinggahan singkat sebelum tersangka kembali pada kebiasaan lamanya, yakni mengedarkan narkoba yang justru menyasar pada anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Polisi kini masih melakukan pengembangan kasus terhadap pemasok sabu yang identitasnya sudah diketahui. Hukuman berat yang tegas pun menanti residivis MO agar tak lagi mengulangi perbuatannya jika bebas dari penjara nanti. Dari Riau kita menuju peristiwa kriminal yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Aksi pencurian sepeda motor yang viral di media sosial. TKP-nya ada di halaman parkir sebuah tempat senam di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Batang, Kabupaten Brebes, Jateng. Dari rekaman CCTV terlihat korban datang dan langsung memarkirkan sepeda motornya
untuk latihan senam di lantai atas. Kondisi halaman parkir juga terpantau sepi, tanpa adanya petugas keamanan atau tukang parkir yang berjaga di lokasi. Situasi ini justru dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Dengan menggunakan sepeda motor, kedua pelaku langsung datang tanpa gerak-gerik mencurigakan. Bahkan salah satunya nekat menyamar sebagai driver ojol. Ini sih niatnya bukan lagi nyari bintang 5 atau orderan penumpang, tapi orderan motor milik orang lain alias nyolong. Aksi pelaku terlihat sudah sangat berpengalaman karena dalam hitungan detik motor korban langsung berpindah tangan. Korban pun panik ketika mengetahui motornya sudah tak ada. Kasus pencurian ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini masih dalam proses penyelidikan. Semoga kedua pelakunya cepat tertangkap ya. Ingat ya, buat penonton Aumania, kunci motor rapat-rapat. Kalau perlu pakai kunci ganda segala ya. Bukan ganda putri, apalagi ganda campuran. Tapi kunci ganda yang bikin malingnya nyerah sebelum berhasil bawa motor kalian. Dan ingat, jangan pernah kasih maling kesempatan. Kalau enggak, motor kalian bisa jadi orderan gratis buat maling ojol palsu. Au! Aksi heroik dilakukan petugas gabungan dari Polair TNI AL Pos Puger dan sejumlah relawan saat berusaha mengembalikan seekor hiu tutul ke tengah lautan. Sebelumnya ikan hiu ini terdampar di tepi pantai Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Upaya penyelamatan sempat dilakukan dengan cara mendorong tubuh ikan hiu tutul berukuran lebih 5 meter dan berat 2 ton ini ke lautan. Namun tingginya terjangan ombak menyulitkan petugas dan relawan untuk mengevakuasi ikan hiu agar bisa kembali ke laut. Setelah sekian lama berusaha, hiu tutul raksasa ini akhirnya mati di tepi pantai Pancer dan menjadi tontonan para pengunjung dan warga sekitar. Petugas gabungan langsung berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk menguburkan hiu tutul agar tak menjadi bangkai dan mengeluarkan bau busuk nantinya. Terdamparnya hiu tutul raksasa di perairan Laut Selatan Jember telah terjadi untuk kesekian kalinya. Diduga kondisi cuaca menjadi pemicu hiu tutul bermigrasi ke tepi pantai. Itulah tadi informasi dari Monday Light News. Dan nanti juga hari ini kita akan hadirkan Chris Patti di Midnight Live. Akan perform di Midnight Live. Dan kami juga masih memiliki informasi lainnya, tapi usai headline news, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Halte Transjakarta Senen Sentral telah diperbaiki dan mulai diresmikan hari ini sebagai halte Jaga Jakarta. Seluruh layanan Transjakarta dan MRT dalam kondisi normal kembali. Pemerintah mendorong masyarakat memelihara fasilitas publik dengan menyiapkan monumen pengingat untuk mencegah insiden perusakan di masa depan. Dengan relokasi halte dan pulihnya layanan Transjakarta hari ini, pemberangusan kerusuhan dalam kehidupan urban bisa dimulai dengan kita semua. Dan untuk melihat kondisi terkini halte Jaga Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Aris Setia bersama juru kamera Suari di lokasi.
Aris, selamat malam. Bisa diceritakan kondisi terbaru di halte Jakarta pasca peresmian hari ini? Selamat malam Bung Reza dan juga Aumania yang ada di studio. Nah, saat ini saya sudah berada di halte Sentral Senayan yang sekarang sudah berubah nama nih, Bung Reza, menjadi halte Jakarta. Kalau melihat sekilas secara keseluruhan, ini interior dari halte Jakarta memang didominasi dengan warna abu-abu dan juga tentunya warna khas dari Transjakarta, biru dan juga kuning. Dan yang menariknya ini Bung Reza, seperti yang terlihat di sini, ini merupakan instalasi ataupun memorabilia. Saya akan memperlihatkan lebih dekat bahwa tadi pagi memang baru saja diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan juga tentunya Direktur Utama PT Transjakarta, Pak Yuza. Bisa dilihat bahwa di dalam instalasi berbentuk kotak ini banyak sekali barang-barang pecah belah sisa dari aksi kerusuhan pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Bisa terlihat di dalam tersebut ada serpihan guiding block begitu, dan juga ada monitor dan juga papan penunjuk arah, dan juga ada mesin tap kartu yang sudah kondisinya hangus terbakar. Dan juga yang menarik di sini bahwa ada informasi keterangan terkait dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum, khususnya yang ada di Jakarta. Dijelaskan bahwa instalasi ini hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa fasilitas umum seperti halte Transjakarta adalah milik kita bersama. Tempat yang kita gunakan setiap hari untuk menunjang mobilitas dan menjalani kehidupan warga kota. Nah, selain itu, Bung Reza dan juga Aumania, di halte Jakarta ini juga nanti akan dilengkapi oleh sejumlah fasilitas penunjang lainnya, khususnya untuk memanjakan para penumpang Transjakarta. Sudah ada 3 toilet terpisah, baik untuk pria, wanita, dan juga disabilitas, dan tentunya tempat ibadah musola yang diperuntukkan bagi umat muslim yang ada di sini. Kita bersama-sama jaga kedamaian dan juga kondusivitas yang ada di Jakarta, dan tetap jaga Jakarta. Untuk sementara kembali ke Reza di studio. Baik Aris, terima kasih atas laporannya. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Oke, Aumania, kita jeda dulu ya. Karena sesaat lagi kita akan menyaksikan langsung Krispati. Udah gak sabar kan? Jadi tetaplah di Midnight Live. Mas Fandi, Mas Arief, Mas Anton, apa kabar semuanya? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Selamat datang di Midnight Live. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Krispati. Kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Oke. Jadi sekarang bertiga trio nih ya ceritanya. Trio gitu. Gimana ini adaptasinya menjadi sekarang bertiga, dan apakah ini mempengaruhi proses kreativitas atau seperti apa? Mungkin Mas Fandi bisa cerita. Kalau bertiga kita dari 2016 ya. 2016 terakhir setelah Mas Badai tidak bersama dengan kita tinggal bertiga. Kita sempat vakum sebenarnya. Oke. Kita sempat vakum 2 tahun, kita nggak manggung, kita nggak bikin apa-apa juga. Setelah 2018 salah satu personil kita Andika Putra Sariwa itu pemain bass Krispati harus berpulang. Dan kita melanjutkan apa yang dia inginkan lah. Maksudnya
Andika tuh pengen kita tuh terus ayo jalan lagi Krispati. Walaupun dengan berempat waktu itu ya. Yes, berempat. Dia pengen banget Krispati terus berkarya dan sebagainya. Kita melanjutkan apa yang dia mau lah ya. Dia inginkan. Jadi ya kita bertiga sekarang ya. Jadi kita bertiga dan proses kreatifnya kebetulan kebanyakan saya bikin lirik, Mas Arif Bikin lagu. menyelesaikan nada-nadanya, Mas Anton juga bantu juga lirik-lirik dan sebagainya. Jadi bertiga kita komunikasinya lancar sih so far. Oke, jadi lebih berkolaborasi ya. Betul. Antara bertiga, justru proses kreativitasnya ini bareng-bareng bisa dibilang seperti itu ya. Mas Anton mungkin, saya lihat Mas Anton sudah sejak lama sebenarnya ya Mas Anton. Gimana Mas Anton melihat proses dari Krispati dari dulu hingga titik saat ini? Kalau perubahan memang udah pasti kerasa ya. Maksudnya artinya dulu formasi awalnya dalam tanda kutip masih full gitu ya. Terus kemudian sekarang ya kita harus memaksimalkan artinya apa yang kita punya dari bertiga. Artinya ya Arif di gitar, cuman apa namanya, kebetulan si Arif juga tidak hanya gitar doang kemampuannya gitu. Ada di keyboard juga segala macam dan aransemen. Kemudian Fandi juga banyak nulis lirik. Jadi ya kita benar-benar memanfaatkan dari apa yang kita punya bertiga nih, basicnya. Baru kemudian dari situ mungkin kita bisa bekerja sama apa namanya, vokal director apa segala macam itu untuk proses rekamannya lah. Teknisnya. Gitu. Betul. Oke. Tadi dibuka dengan lagu Tertatih ya. Kalau saya lihat liriknya nih buat orang-orang yang susah move on. Benar. Mungkin Mas Arif punya tips nih buat penonton yang susah move on sampai sekarang habis diputusin pacar ya. Mas Arif. Ya mungkin untuk susah move on ya seperti lagu Tertatih tadi kan. Meskipun harus tertatih, tetap harus berjalan, hadapin ke depan gitu. Yang belakang-belakang ya udah lah ya. Gitu loh. Lupain aja di belakang-belakang. Sejarah. Iya, jadi Yang sejarah penting aja. tetap menyerah, jangan semangat lah. Nah, kebalik. Kebalik ya? Iya, kebalik. Kebalik. Pokoknya tantangan hari ini harus diselesaikan ya. Karena besok adalah tomorrow. Tomorrow. Betul. Gitu. Iya. Nah, untuk lagu terbaik untukmu ini juga menjadi salah satu lagu andalan di album terbaru Krispati. Tapi sebelum kita bahas soal lagu itu, saya juga ingin membahas soal album ini yang akhirnya ya diluncurkan pada tahun ini. Betul. Setelah berapa tahun tuh, Mas Fandi? Kita terakhir bikin album tuh kalau nggak salah 2015. 2015 terakhir. Wow, setelah Terakhir 10 tahun dong ya. Jadi 10 tahun. Wow. Tapi sebelum album yang fase 3 ini kita belum lama bikin single juga dua single. Ya, cuman memang dalam bentuk album baru setelah 10 tahun gitu. Ya. Jadi persiapan untuk membuat album fase 3 ini sejak kapan sebenarnya? Jadi sebenarnya album ini tuh kita ditawarkan satu kerjasama dengan salah satu apa istilahnya ya? Rekor ya. Ya, ada tempat label, rekaman dan sebagainya yang mengajak kita kerjasama tuh mepet waktunya. Kita dikasih dikasih tantangan durasi waktu yang sangat singkat. Waktu itu cuman nggak sampai 1 bulan kalau nggak sampai 1 bulan dia harus beres. Oh ya? Nggak sampai 1 bulan. Tapi kita kan memang kebetulan kita biasanya setiap Selasa tuh sering ngumpul. Iya. Kita bikin waktu khusus setiap Selasa itu kita ngumpul. Saya ada lirik apa, Mas Arif juga ada nada yang gimana, kita ngumpul, kita bikin. Jadi ya puji Tuhannya ketika akhirnya album ini, kita dapat tantangan album ini ya, kita udah ada beberapa lagu yang udah ready. Yes. Cuman memang kan proses pengerjaannya kan nggak singkat kan. Kita belum bikin aransemennya, belum pilih player-playernya dan lain-lainnya, belum mixing, mastering dan lain-lain gitu. Jadi masalah 1 bulan loh ini. 1 bulan. Iya, di bawah 1 bulan malahan. Di bawah 1 bulan ya. Betul. Tapi ya akhirnya sih puji Tuhan lancar. Ya puji Tuhan lancar, bahkan 2 minggu orang. 2 minggu jadi. Wah, luar biasa. Jadi ada berapa lagu nih dalam 10 lagu. Iya. 2 diambil dari single tadi. Ya, Iya. tapi kita remaster lagi. Remaster Rearrangement lagi, juga. jadinya di bawah 2 minggu. Yes. Mas Anton sebenarnya shock juga nggak nih ngelihat kok bisa bikin album dalam waktu 2 minggu nih? Sebenarnya kalau shock itu mungkin di awal ketika sebelum mulai kerjasamanya, berani nggak ya, sanggup nggak ya nih kita? Begitu berjalan, lah bisa-bisa aja kok. Gitu. Artinya memang sebenarnya mungkin ya sebagai manusia gitu ya perlu dikasih tantangan itu untuk challenge ya. Bisa kok gitu loh. Oke. Dan akhirnya bisa menjawab challenge itu ya, luar biasa. Nah, kembali lagi ke Mas Arif. Sebenarnya tantangan dari Mas Arif sendiri begitu untuk bisa
membuat album ini nanti bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, itu apa aja tantangan yang selama ini dihadapi? Tantangan yang dihadapi ya pasti jadinya kita kan fokusnya bertiga nih. Dari energinya berlima jadi bertiga. Dan bahkan bukan saya ngomong itu sumbar ya, maksudnya jadi saya sendirian jadinya kan bikinnya sebenarnya kalau untuk musiknya. Tapi dibantu teman-teman ternyata nggak tersangka-sangka di album ini drummer saya bikin lagu. Yes, dan itu jadi terpacu gitu. Oh, ya, termasuk bikin lagu gitu. Apa yang inspirasi Mas Anton nih? Bikin lagu. Judul lagunya apa kan? Jahat. Siapa yang selama ini jahat sama Mas Anton? Koruptor. Oh, koruptor. Masuk sembarangan. Koruptor langsung. Oke, gimana Mas Anton nih? Apa yang menjadi inspirasi Mas Anton bikin lagu? Sebenarnya kalau memang bikin lirik, karena selera genre musik ini paling berbeda nih dari teman-teman Krispati dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalau dari permainan terus kemudian dari lirik gitu saya cenderung ya udah ngikut gitu. Nah terus entah gimana gitu coba deh nulis. Cuman memang itu kalau diperhatikan memang rasa dari sebuah komposisi liriknya itu akan kerasa beda banget gitu sama Krispati yang lainnya. Jadi kalau apa yang menginspirasi ya dengar cerita teman sana sini gitu. Ya umur juga udah banyak kan, jadi banyak dengar. Jadi cerita teman. Cerita teman. Temennya Saya kok. Iya. Jahat tadi ya. Jangan-jangan dikelilingi orang jahat ini. Enggak ya. Jadi banyak cerita dari teman itu jadi inspirasi buat lagu ya. Sebenarnya kan hal yang normal ya. Cerita dari teman itu menjadi sebuah inspirasi. Terus drama Korea juga. Oh iya, drama percintaan. Iya. Boleh lah. Nah, kalau kita bicara terbaik untukmu. Yes. Nah, ini soal apa lagu ini, Mas Fandi? Terbaik untukmu, kebetulan saya memang yang tulis liriknya. Iya. Itu saya bikin kalau nggak salah 2019 apa 19 liriknya ya? Iya, betul. Lagu ini tuh tentang perjuangan dua pasangan lah. Entah itu dalam hubungan pernikahan atau pacaran dan lain-lain ya. Yang dimana yang satu pasangan ini tetap mencintai pasangan yang sudah menghilangkan perasaannya. Jadi Jadi ada pasangan yang satu udah kehilangan rasa. Tapi di mana yang satu ini berjuang untuk tetap mempertahankan hubungan itu. Oh iya. Gitu. Jadi ungkapan hati dia lah, maksudnya ketika pasangannya sepertinya udah kehilangan rasa. Iya, udah mati rasa ya. Udah mati rasa. Tapi satu lagi memperjuangkan. Sedang memperjuangkan. Waduh, ini ibaratnya tidak ada timbal balik begitu ya. Nah, betul. Ini jadi inspirasi dari mana ini? Mas? Jawab sama. Jawab. Drama Korea. Kalau Iya. inspirasi memang ya kebetulan saya rasa sih banyak yang mengalami seperti inilah ya. Iya. Contohnya. Ya. Adalah pokoknya. Dikejar terus ya. Itu dia. Oke, proses kreativitas atau pembuatan aransemen musik dan sebagainya ini seperti apa, Mas Arief? Ya itu kalau terjadi kita juga kadang-kadang kayak ajaib ya, sebagai 2 minggu itu bisa terjadi. Sebenarnya kalau basicnya bahkan itu dibuat saat kita bikin single pertama, judulnya Pernah Terluka. Kita lagi bikin video klip tuh saya bikinnya di situ nadanya. Mungkin pada lupa. Kita lagi di set, saya main baitnya, refnya gitu. Nah itu udah jadi bang buat saya. Tiba-tiba aja gitu dapat? Iya dapat, dan kita langsung, kalau saya kebiasaan pencet langsung set voice note, rekam. Oh iya, gitu. jadi makanya itu bilang anak-anak tadi bilang kita punya bank segala macam ya, karena itu disimpan di situ play, ingat lagi, digabung gitu. Oke, nanti di proses lagi lebih ya. Serius dari internetnya, intronya, refnya semuanya kita jadikan. Menarik juga ya Mas Anton ya. Yes. Gimana Mas Anton? Ini suatu hal yang baru atau yang menurut Mas Anton nih hal yang memang biasa terjadi dalam pembuatan musik di Krispati? Kalau yang ini sih memang rasanya sih baru ya, karena memang satu kita dikejar waktu itu, terus jadi kayak itu tadi yang saya bilang dipaksa untuk kreatif, untuk memproduksi, untuk strateginya dengan waktu, terus kemudian tapi hasilnya tetap maksimal. Nah ya disitulah kita juga ya banyak belajar lah di situ gitu, maksudnya ternyata ini bisa begini ya, ini kita buat yang seperti ini aja. Jadi memang ada beberapa
yang untuk pendengar Krispati mungkin akan merasakan ada beberapa bagian yang ini beda ya sama Krispati yang sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi ya ini juga jadi kesempatan buat Krispati yang album baru ini ada rasa yang berbeda lah. Wih, ada rasa yang berbeda itu tadi tuh. Masuk. Masuk kan. Biar hubungan juga langgeng ya. Iya dong. Harus ada inovasi dalam setiap hubungan. Iya. Jangan yang satu udah mati rasa, yang satu lagi mati rasa juga. Ya. Bahaya tuh ya Mas Fandi ya. Oke, sebelum perform terbaik untukmu, mungkin singkat saja Mas Fandi, apa harapannya untuk Krispati ke depan? Dan apa mimpi-mimpi yang ingin dicapai? Yang pasti Krispati udah ngelewatin semua fase ya. Makanya kita udah ngelewatin fase yang mungkin di atas, di bawah, makanya dan sebagainya. Kita bersyukur lah makanya bisa sampai ke titik ini kita sudah mengucap syukur lah ya, mengucap syukur. Sekarang ya kita tinggal bertiga, kita harus semakin dekat ya, kita udah seperti keluarga gitu. Harapan kita ya Krispati terus berkarya. Kita nggak pernah tahu ya namanya karya itu, orang banyak bertanya gimana kuncinya supaya sukses. Kita pun sampai sekarang juga kita nggak tahu gitu ya. Kita cuma bisa yang pasti terus berkarya, kita kasih yang terbaik tulus dari hati, dan mudah-mudahan sesuatu yang tulus dari hati bisa nyampe ke hati orang lain, pendengar. Dan juga pada fans loyal dari Krispati. Oke, langsung saja pasti sudah penasaran kan ya? Penasaran ya. Langsung aja ini dia, kita sambut bersama sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Penampilan dari Krispati dengan Terbaik Untukmu. Mudah-mudahan suka lagunya ya. Hilang, aku kehilangan rasa dan cintamu pergi dariku. Walau ragamu ada untukku, tapi ku tak rasa kehadiranmu. Perih, sungguh sangat perih, jalani cinta tanpa cintamu. Akan ku cintaku sama walau kau tidak. Berikan kesempatan untukku bisa membuktikan aku yang terbaik untukmu. Walau ragamu ada untukku, tapi ku tak rasa kehadiranmu. Perih, sungguh sangat perih, jalani cinta tanpa cintamu. Akan ku buktikan cintaku sama walau kau tidak. Berikan kesempatan untukku bisa membuktikan aku yang terbaik untukmu. Aku cuma manusia yang tak luput dari
salah. Oh, Metro TV